Komisi 2 DPRD Lampung dan Wahana Lingkungan Hidup meminta PT Sinar Jaya Inti Mulia, atau SJIM, hentikan sementara aktivitas reklamasi sampai mengantongi izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, atau KKPRL. DPRD Provinsi Lampung akan turun ke lapangan untuk mengecek aktivitas reklamasi yang dilakukan PT Sinar Jaya Inti Mulia di pesisir Pantai Karangjaya, Kelurahan Karangmaritim, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Lahan reklamasi seluas 14,83 hektar tersebut akan dipakai untuk membangun tempat pengolahan minyak kelapa sawit atau CPO. Bagiasa mengatakan, jika perusahaan tersebut belum memiliki izin KKPRL maka tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan reklamasi. Perusahaan harus terlebih dahulu melengkapi semua perizinan yang diwajibkan. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Lampung, Irfan Trimusri mengatakan, reklamasi yang dilakukan oleh PT SJIM harus jelas peruntukannya, dan jangan sampai memberikan dampak negatif kepada warga sekitar, apalagi sampai menghilangkan akses nelayan terhadap sumber daya pesisir. Irfan menegaskan, Walhi Lampung mengecam keras pihak-pihak yang dengan sengaja mengganggu dan menghilangkan mata pencaharian para nelayan yang menggantungkan hidupnya terhadap hasil laut. Sementara itu, Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung meminta Dinas Kelautan dan Perikanan dengan tegas memberhentikan proyek reklamasi tersebut. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, Watoni Nurdin mengatakan, pemberhentian itu lantaran perusahaan belum melengkapi izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, atau KKPRL dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Mengenai perusahaan mengklaim bahwa pihaknya sudah sepenuhnya mendapat izin melalui Kementerian Perhubungan, Watoni menegaskan bahwa itu merupakan kekeliruan. Dirinya mengatakan jika izin tersebut tidak segera dilengkapi, Dinas Kelautan dan Perikanan harus tegas dan memberhentikan sementara proyek reklamasi tersebut. Menurutnya, proyek reklamasi harus dihentikan lantaran luas lahan yang akan dijadikan reklamasi bisa merusak ekosistem biota laut seperti terumbu karang dan habitat flora fauna di dalam laut. Yang namanya segala kegiatan usaha itu kan sekarang ini memang harus mengacu pada adanya izin dari pemangku kepentingan. Nah, dalam hal ini, kalau areal pesisir dan laut itu sudah kewenangannya pusat, kemudian diturunkan karena provinsi ini bagian daripada pendelegasian, maka dia harus diketahui oleh provinsi. Nah, dalam proses reklamasi itu harus jelas gitu, kebutuhannya untuk apa. Nah, ketika dia membutuhkan itu untuk perluasan areal dari kegiatan usahanya, maka dia harus mendapatkan izin. Izinnya dari siapa? Yaitu memang apa itu namanya Kementerian Kelautan. Kalau dia mengatakan kami ke perhubungan, loh jadi aneh. Kalau kan perhubungan, dia harus lihat di dalam undang-undang perhubungan itu pasti ada konsideran yang mengaturnya memuat tentang undang-undang tentang pemanfaatan wilayah kelautan. Pasti ada. Jadi dia harus mengikuti itu juga. Nah, kalau dia mengatakan bahwa itu tidak, kami sudah mengacu ke sana, justru yang sangat berkepentingan ini adalah Kementerian Kelautan. Karena itu wilayah mereka, area mereka. Jadi ini yang perlu diberikan pencerahan kepada pelaku usaha oleh Dinas Kelautan kita. Dan juga tadi benar kalau dikategorikan sekarang dengan adanya undang-undang Cipta Kerja itu dalam rangka kita mau menyambut yang namanya era globalisasi. Orang di luar itu nggak mau undang-undangnya itu terpisah-pisah itu. Mereka inginnya satu. Jadi ketika dia satu, mereka enak melihatnya kaitan-kaitannya gitu. Nah, sekarang jelas dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu, dia harus mengacu itu juga.
Jadi kalau mereka beralasan bahwa mereka tidak tahu dan sebagainya, disitulah terjadinya persoalan. Karena mereka tidak pernah mau bertanya kepada pemangku kepentingan, dalam hal ini dinas terkait. Kalau yang bisa memberhentikan kegiatan itu tentunya pemangku kepentingan, dalam hal ini siapa? Dinas Kelautan. Berarti kita mendorong mereka untuk. Oh iya, kita ini harus taat loh. Kita ini negara hukum katanya. Nah maka segala kegiatan yang dilaksanakan di negara Republik Indonesia ini, dia harus taat yang berlaku di negeri ini. Seolah-olah kan ini mereka mau melakukan pemaksaan dengan cara-cara mereka reklamasi dulu, nanti baru izin. Iya. Atau kalau misalnya tidak diketahui, ini jalan, labas. Oh. Nah itu yang tidak boleh dan tidak dibenarkan. Kalau dia ingin melakukan itu dengan sifat aman, ya tentunya dia harus mengikuti aturan main perizinan itu sendiri. Nah makanya kalau misalnya dia tidak mempunyai dokumen analisa dampak lingkungan, itulah yang menjadi persoalan. Kalau misalnya layak tidak layak itu, pertama, itu kan dia sudah menutup open area terbukanya ya, open akses bibir pantai. Itu udah dia tutup, udah melanggar sebenarnya. Yang kedua, dikhawatirkan limbah cair mereka itu dia akan gelontorkan ke laut lepas. Laut kita. Jangan belum ke laut lepas. Lihat laut ke laut kita dulu dia. Nah, itu yang berbahaya buat apa itu namanya kondisi alam. Dilihat, ditinjau dari sisi lingkungan. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi, Kupas TV, melaporkan.